Pemirsa apa kabar? Selamat bergabung dalam Warta Berita PTS 3 April. Seiring eskalasi konflik di Timur Tengah, Iran dilaporkan sedang membangun jalur pelayaran dan gerbang tol di sekitar Selat Hormuz secara diam-diam yang dapat menghasilkan sekitar 120 miliar dolar Amerika per tahun. Inggris mengadakan forum pertemuan dengan 40 negara menuntut pembukaan selat tanpa syarat. Sementara negara-negara Teluk Persia berencana membangun pipa minyak baru guna mengatasi masalah. Iran berencana memungut biaya tol terhadap kapal negara sekutu di Selat Hormuz. Tingkat persahabatan dibagi menjadi 5 kategori, dengan akses pelayaran yang lebih menguntungkan bagi negara yang paling bersahabat. Pembayaran dilakukan dengan RMB atau mata uang kripto. Sebelum melintas, kapal harus diperiksa terlebih dahulu. Setiap barel minyak dipungut biaya $1 AS, sehingga biaya lintas satu kapal tanker besar mencapai 2 juta dolar AS. Berdasarkan jumlah tanker sebelum konflik, Iran diperkirakan dapat meraup pendapatan 120 miliar dolar AS per tahun. Di bawah pimpinan Inggris, sekitar 40 negara menggelar pertemuan darurat terkait Selat Hormuz pada tanggal 2, guna mencegah Iran mengancam perekonomian global lewat blokade selat. Setiap negara sepakat menuntut pembukaan kembali jalur pelayaran secepatnya tanpa syarat, namun belum mencapai terobosan konkret. Countries across the world being impacted, and that's why we're so determined to see every possible diplomatic, economic and coordinated measure to get the straits reopened. Bahrain mengajukan mosi kepada Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan setiap negara menggunakan segala upaya yang diperlukan guna menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Voting dijadwalkan tanggal 3, namun 15 negara anggota mencakup Rusia, Tiongkok, dan Perancis yang memiliki hak veto menentang proposal tersebut. Harga minyak global kembali mencatat rekor tertinggi. Financial Times London menyebutkan negara Teluk Persia tengah mempertimbangkan pembangunan pipa alternatif untuk memutari Selat Hormuz sebagai solusi terhadap resiko hambatan ekspor minyak dan gas. Namun proyek ini memiliki tingkat kompleksitas politik yang sangat tinggi, biayanya besar dan butuh waktu bertahun-tahun. Harga bahan baku petrokimia dan bahan kemasan plastik meroket. Sebuah pabrik kecap di Tainan berencana menaikkan harga pada bulan Mei. Sejumlah pelaku usaha juga mulai menyesuaikan strategi bisnis mereka, termasuk mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik dengan harapan dapat melewati masa sulit ini. Kecap siap dikirim, selain untuk keperluan komersial juga tersedia dalam wadah ukuran keluarga. Namun pengusaha di Tainan ini menyampaikan bisnis mengalami tekanan besar karena semua bahan kemasan produk mereka terbuat dari plastik. Perusahaan menyatakan pemasok menaikkan harga $3,5 per tong, sehingga mereka berencana menaikkan harga pada bulan Mei. Pabrik kecap lainnya juga berencana menaikkan harga $10 hingga $20 untuk beberapa produk mulai pertengahan April. Perang telah berdampak pada harga bahan bakar dan petrokimia. Harga kedelai dalam negeri juga melambung, sehingga kenaikan harga tak terelakkan. Proyek konstruksi bangunan dan atap Terminal 3 Bandara Taoyuan pada fase kedua sudah hampir rampung. Luas atap berdesain gelombang yang terinspirasi oleh pegunungan dan lautan di Taiwan ini mencapai 100.000 meter persegi, setara dengan 16 lapangan sepak bola. Atap ini diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya kemarin dan diperkirakan akan rampung tahun depan. Atap berdesain gelombang di Terminal 3 yang terinspirasi dari citra pegunungan dan lautan Taiwan diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya. Ukuran atap terbesar di Taiwan ini panjangnya 414 meter, lebarnya 242 meter. Total bobot struktur baja sekitar 40.000 ton. Luasnya mencapai 100.000 meter persegi, setara dengan 16 lapangan sepak bola. 工程作业最困难的地方，一个高空作业，尤其在桃园机场空侧，在风力的强度，事实上对施工人员都是一个挑战。 Mempertimbangkan iklim dan cuaca ekstrim Taiwan dengan curah hujan intens, atap raksasa ini dilengkapi 45 saluran drainase dengan desain melengkung agar air mengalir dengan cepat ke saluran. Selain itu, atap dilapisi material kedap air yang tahan lama setebal lebih dari 3 mm dan dipadukan dengan bahan pelindung berlapis untuk mencegah air menetes ke dalam bangunan. 每一条天沟都是242公尺，总长超过11公里。 经由这样子的一个天沟排水，可以确保我们的屋顶能够完全的防水。
Pihak bandara menyatakan desain atap melengkung menyerupai sayap burung ini juga menyiratkan kesan sambutan hangat kepada para penumpang. Seiring dengan diresmikannya koridor utara Terminal 3 pada akhir tahun lalu, konstruksi bangunan utama diperkirakan rampung pada 2027 dengan kapasitas 45 juta penumpang per tahun. Situasi lalu lintas di Jalan Bebas Hambatan pada hari pertama liburan padat merayap seiring arus ziarah ke pemakaman. CWA menyampaikan 3 front awan akan tiba secara bergilir mulai hari ini hingga Rabu depan, mendatangkan curah hujan di wilayah utara. Hujan juga akan mencapai level paling intens tanggal 4 besok. Kemacetan muncul di Jalan Provinsial Suhua menuju Hualien Taitung. Pengemudi mengatakan setelah turun dari Jalan Bebas Hambatan nomor 5, lalu lintas mulai tersendat. Bagi yang berangkat sejak dini hari pun tetap tak dapat menghindari kemacetan. Front awan tiba membawa suhu sejuk basah di kawasan utara. Mulai besok, area cakupan hujan meluas hingga ke seluruh Taiwan. Curah hujan di wilayah barat cukup kentara. Hujan lebat turun di beberapa daerah. Hujan berangsur mereda tanggal 5, namun mulai Senin, sistem front awan lainnya akan mendekat dan membawa cuaca sejuk basah. Senin depan adalah Festival Cengbeng. Umat Muslim di Malaysia mengubur jasad almarhum sebagai gantinya kremasi. Namun dalam masyarakat multireligius, setiap kelompok etnis memiliki cara pemakaman berbeda. Kini Malaysia meresmikan taman makam ekologis pertamanya, memberikan alternatif baru bagi kalangan non-Muslim setempat. Islam menekankan proses pemakaman sederhana, cepat dan penguburan dalam tanah. Jasad muslim yang meninggal harus dimakamkan dalam waktu 24 jam dengan upacara yang sederhana dan tanpa formalitas berlebihan. 其实伊斯兰的葬礼是本身就是一个很环保的葬礼，穆斯林是没有几乎是没有棺木这回事的，基本上就是布这样子裹，不会占太多空间，墓地都是小小的。 Kremasi dianggap tabu dalam agama Islam. Umat Muslim yakin manusia harus dikembalikan seutuhnya untuk menunggu penghakiman dari Tuhan. Di Malaysia yang menganut sistem multireligius, tren pemakaman ramah lingkungan mulai muncul di kalangan non-Muslim. 后方是传统墓碑区，而你现在眼前看到这片绿地呢，则是马来西亚第一个推行植存葬的地点。 Pemakaman ekologis mengadopsi konsep dari Dharmadra Mountain di Taiwan. Jenazah dikremasi dan digiling dahulu sebelum abunya dipendam ke dalam tanah oleh keluarganya. Konsep tanpa nisan dan makam ini awalnya bertentangan dengan tradisi warga Tionghoa setempat. Namun seiring tren pelestarian lingkungan, semakin banyak warga Tionghoa memilih pemakaman ekologis. Pihak usaha juga bekerja sama dengan universitas lokal selama 3 tahun guna mempelajari apakah pemakaman ekologis berdampak pada tanah dan lingkungan. Dalam masyarakat yang beragam di Malaysia, pemakaman ekologis tidak dimaksudkan untuk menggantikan tradisi yang sudah ada, melainkan sebagai alternatif berkesinambungan yang ramah lingkungan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.